Ya, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, Hari ini akan diselenggarakan seminar proposal tesis untuk Pak Anjar Setiawan. Seminar proposal tesis ini nanti nilainya akan dikonversi loh. menjadi nilai mata kuliah riset planning ya, yang bobotnya adalah 2 SKS. Oke, untuk seminar proposal tesis ini akan terbagi dalam 2 sesi. Pertama, Mas Anjar akan mempresentasikan rencana penelitian tesisnya waktu maksimal 10 menit, karena nanti akan kita optimalkan untuk mendapatkan arahan-arahan dari tim penguji. Ya, sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dan saran-saran. Oke, Mas Anjar, nanti tim penguji hari ini akan diketuai oleh Prof. Bambang dan beranggotakan Bapak Dr. Hanif dan saya. Eh, Berikutnya Pak Mas Anjar bisa share file presentasinya. Jika membutuhkan waktu berdoa terlebih dahulu supaya tenang, supaya lancar, dipersilahkan. Oke, monggo. Mohon izin, apakah sudah J, tapi suaranya jauh, Mas. Bisa di, iya, volumenya. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Setiawan. Saya mahasiswa semester 2, NIM 22512266, Magister Teknik Informatika, berfokus di Bisnis Intelijensi. Peneliti akan menyampaikan seminar proposal tesis yang berjudul Estimasi Bobot Sapi menggunakan Linear Regression dan Random Forest Regression. Baik, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKOM, selaku pembimbing 1, kemudian Bapak Aryatmanto, MKON PSD, selaku pembimbing 2, Bapak Profesor Dr. Babang Sudijono, WA, penguji pertama, Bapak Hanif Al-Fatah, MKOM PSD, penguji 2, dan Ibu Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKOM, penguji 3, yang berjudul Estimasi Bobot Sapi Menggunakan Linear Regression dan Random Forest Regression atau Cattle Weight Estimation Using Linear Regression and Random Forest Regression. Baik, peneliti menyampaikan di bagian latar belakang masalah ini terdapat 4 poin. Yang poin pertama itu industri peternakan sapi di Indonesia ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan kebutuhan produksi daging sapi. Saat ini 78% produksi daging sapi ini dimulai dari dalam negeri. Kemudian sisanya 5% diimpor berupa daging sapi dan 17% sapi hidup. Di sini secara keseluruhan di poin pertama ini membahas secara umum. Kemudian di poin kedua paper membahas dia salah satu peneliti di Go memprediksi bobot hewan ternak. Ini ternaknya berupa domba berdasarkan gambar dengan menggunakan machine learning regression algorithm. Dari hasil eksperimen didapat metode random forest regression menghasilkan nilai RE yang lebih baik dengan MAE sebesar 3,099 kilo dibandingkan dengan metode-metode machine learning regression algorithm yang lain. Namun dilihat dari sisi MAE-nya masih perlu atau masih ada celah atau masih ada peluang untuk meningkatkan di metode algoritma tersebut. Kemudian di poin ketiga, peneliti memprediksi bobot sapi menggunakan 2 model. Yang pertama menggunakan model random forest regression dan linear regression. Di sini ada proses pembagian dataset menggunakan equal cross validation. Di sini untuk menyimbangkan antara efisiensi komputasi dan estimasi kerja yang andal menurut Hestia et al. 2009. Kemudian di poin keempat, ini ada keuntungan menggunakan RR model ini mampu menggenerate data dengan kinerja yang baik, sedangkan di sisi linear regression dapat menginterpretasi hubungan variabel dependent dan independent.
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil MI yang lebih kecil serta dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian di bidang komputer vision dan machine learning. Kemudian lanjut di bagian rumusan masalah, di sini ada 2 poin. Bagaimana berapa tingkat akurasi dalam melakukan prediksi bobot sapi menggunakan model random forest regression dan linear regression. Bagaimana peneliti nantinya bisa memberikan kontribusi dari sisi modelnya itu, apakah bisa nilai akurasinya apakah sama, ataukah meningkat, ataukah menurun. Kemudian lanjut di model manakah tingkat nilai MI-nya itu yang terkecil yang mendekati gitu. Kemudian di bagian tujuan penelitian, yang ada dua, mengetahui model yang tepat, apakah prediksi bobot sapi ini apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian goalnya itu bagaimana meningkatkan menghasilkan nilai error atau mean absolute error MI terkecil. Kemudian di bagian batasan masalah, ini objeknya yaitu melakukan prediksi bobot sapi. Kemudian indikator yang digunakan itu membandingkan hasil performa dari random forest regression dan linear regression menggunakan nilai MAE. Kemudian jumlah datanya 100 data. Kalau dia dilihat dari paper-paper atau yang sudah terkumpulan itu sudah 70% itu jauh lebih banyak dibandingkan penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian ini tidak mengolah gambar karena berfokus pada pengolahan data. Kemudian data yang digunakan adalah data Cow-Promer. Mengapa? Karena dari di sisi lihat dari sisi paper, kemudian dari sisi validasi, terus kualitas data ini cocok dan eh, memungkinkan untuk diangkat menjadi sebuah penelitian dari berbagai sumber seperti user learning, Kaggle, data.co, kemudian GitHub, seperti data unit of pistol itu peneliti sudah memfilter apakah data ini layak atau berkualitas dari sisi validasi. Kemudian mendapatkan 10 variabel yang nantinya prosesnya itu digunakan, kemudian menggunakan platform penelitian menggunakan Google Collaboration atau nanti kalau memang berbantukan menggunakan Python. Kemudian dilihat dari beberapa literatur review, di sini peneliti mendapatkan satu paper-paper yang satu jalan, yang ibaratnya satu jembatan, apa goal-goalnya itu nanti sesuai dengan bertahap, sesuai dengan tujuan atau landasan masalah yang peneliti tadi sampaikan. Kemudian yang pertama ini mengenai gated weight estimation using active counter model dan regression tree bagging. Ini peneliti Weber dari Elsevier Q1 2020. Tujuannya itu menggunakan prediksi bobot sapi menggunakan algoritma regresi dan melakukan pengukuran di area punggung sapi dari atas. Kemudian goalnya itu meningkatkan nilai MAE atau min absolute error-nya itu 13,44 kilo. Kemudian sampai dengan nilai koefisien sebesar 0,75. Ya dari saran atau kelemahan, mungkin metode atau cara metode ini perlu dilihat dari sisi otomatis segmentasi secara lebih akurat. Kemudian untuk perbandingannya, untuk membandingkan metode random forest regression dan linear regression untuk melakukan prediksi bobot sapi. Kemudian di paper kedua ini, waiting lab sheep using computer vision technique dan regression machine learning, prediksi bobot kambing menggunakan teknik computer vision dan linear regression machine learning. Ini dari Diego, kemudian Q1, Elsevier 2021, bertujuannya sama untuk memprediksi hewan ternak, yaitu kalau di Diego ini objeknya berupa domba. Kemudian nilai MA-nya ini 3,099 kilo dan ajus atau koefisiennya itu 0,687. Dari sisi dataset ini masih peluang untuk bisa ditingkatkan karena masih menggunakan 32 domba. Kemudian untuk perbandingannya sama. Lanjut di paper ketiga ini memprediksi the both weight balance shift using machine learning. Prediksi berat bobot domba domba balonsi menggunakan machine learning. Kemudian peneliti Huma Kitu Animal Science N 2019. Tujuan ini untuk memprediksi hewan domba menggunakan metode regresi dan SPM. Kemudian dilihat dari sisi MAE, ini sudah 1,242 dan RMSE square-nya itu 2129. Kemudian dari sisi saran ini masih perlu yang ditambah itu kumpulan data yang lebih besar agar meningkatkan keukuran
uratan model prediksi. Kemudian perbandingannya sama karena goalnya nanti untuk membandingkan dan mencari model yang terbaik gitu dari dua model tersebut. Kemudian peneliti selanjutnya di poin keempat ini mengenai comparative study of machine learning method for prediction live weight of the Duroc lens and your peak. Di sini memperprediksi berat bobot babi ada tiga jenis yaitu Duroc, Landrace, dan Yorkshire. Di sini Rucai Q2 2022. Tujuannya adalah untuk mengolah prediksi bobot babi. Kemudian dari MAE-nya ini sebesar 4,331 dan eh, MAE mapelnya itu 4296. Kemudian dilihat dari hasil penelitian ini masih perlu memberikan menambah sampel menggunakan jenis ras babi. Kemudian untuk melakukan datasetnya ini perlu objeknya berupa dataset sapi. Kemudian di poin kelima ini mengenai regresi model and correlation analysis of prediction body weight of female Itawa grade God using its body measure. Prediksi atau menganalisis prediksi bobot domba betina Itawa ya. Itawa menggunakan body measure atau capture dari body domba tersebut. Kemudian dari tujuan penelitian ini menggunakan model terbaik untuk memprediksi kambing betina atau domba betina menggunakan ukuran tubuh. Kemudian dari poin kelima ini menganalisis hubungan variabel dependen dan independen mengenai kombinasi. Bagaimana sih kombinasi chest grip itu lingkar dada, kemudian body length panjang sapi itu apakah memiliki kombinasi yang terbaik ataukah tidak gitu. Nilainya sudah dengan nilai terendah itu dan tertinggi sudah ada. Kemudian dilihat dari sisi kelemahan mungkin bisa digunakan kombinasi yang lain dengan pengukuran waktu yang berbeda dengan periode waktu yang berbeda. Di sini dari perbandingan itu variabel nanti kalau di sini menggunakan di 2 sampai 3 variabel tapi peneliti mengusulkan sekitar 10 variabel. Kemudian dari sisi paper ke-6 itu mengenai regresi model analisis prediksi of body weight from body measure kambing Banjarnegara. Ini dilihat dari tujuannya itu sama, polanya sama, membandingkan antara variabel untuk memprediksi nilai dari bobot aslinya itu. Kemudian dari datasetnya ini perlu lebih jelas dan terperinci agar the next penelitian selanjutnya itu tahu manakah data ini perlu diolah kembali. Kemudian untuk mengambil intisari perbedaan terletak pada serta gunakan penelitian atau metode yang digunakan. Baik, untuk lanjut ke penelitian selanjutnya, alur penelitian yaitu data collection. Data collection ini kemarin peneliti sudah berusaha mendapatkan berbagai jenis sumber. Ini akhirnya mendapatkan Stipomer ini yang cukup layak dan cukup divalidasi karena di paper sebelumnya sudah dibahas bagaimana variabel menemukan datanya dan datanya itu publik dan nggak hanya satu paper saja tapi sudah digunakan beberapa penelitian yang lain rata-rata itu Elsevier dan Giwan. Kemudian di argumentasi peneliti mengusulkan beberapa poin yaitu Redis, cleaning, labeling, dan normalisasi dan 10 pol cross validation ini nanti di bagian cross validation atau pembagian speed data ini key fault itu kan kelipatan 10 10 berarti 100 nanti kan ada 100 model speed data jadi data speed data model yang terbaik itu nanti dipanggil kemudian dibalancing menggunakan linear regression dan random forest regression. Dilihat dari sisi itu, bagaimana nanti pengujian atau validasinya setelah mendapatkan nilainya, kemudian diuji menggunakan validasi MAE, RNSE, MAPE, dan R2 itu koefisien. Apakah nanti nilainya hasilnya apakah sama, apakah menurun, ataukah meningkat. Nanti akan perlu diperjelas seperti itu. Kemudian lihat dari rencana jadwal, dari poin pertama studi literatur sama pengumpulan dataset kemarin di bulan Agustus peneliti berusaha untuk memahami dan membuat konsep penelitian agar penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Kemudian di bagian pemeriksaan data, di poin ketiga ini peneliti sudah mencoba eksperimen awal
apakah data secara mentah kemudian mencari datanya itu apakah sama atau model yang telah peneliti usulkan itu apakah ada perbedaan? Itu percobaan pertama eksperimen pertama sudah peneliti lakukan, kemudian di pengujian model sampai dengan evaluasi. Lah, di bagian evaluasi ini masih perlu banyak masukan dan saran mengenai model dan pengolahan yang nantinya agar mendekati MAE yang jauh lebih kecil itu. Ini peneliti sertakan daftar setara. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan ke penguji. Oke, terima kasih Mas Anjar. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Pertama kita akan minta arahan dari Prof. Bambang. Monggo, Prof. Sendiko dulu, Prof. Imam. Alhamdulillah, wes orang tua ini seneng kalau lihat Prof. Imam bisa ketawa, wah, udah puasan. Oke, Mas Sopogi Anjar Setiawan. Baik, Prof. Ini penelitian kamu ini meneliti apa sebenarnya? Tesis. Untuk topiknya itu meneliti prediksi bobot sapi, Prof. Bobot sapi. Untuk Betul. apa? Untuk nantinya bisa dimanfaatkan di industri peternakan sapi. Industri Kenapa? peternakan sapi. Betul. Apa yang dimaksud dengan industri peternakan sapi? Ya, bisa diulangi, Prof. Apa yang dimaksud dengan industri peternakan sapi? Baik, Soalnya kalau bidangnya itu bidang industri, berarti ini kan suatu bentuk manajemen, ya, suatu bisnis yang nanti akan mendapatkan tujuan utamanya mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, di sini kok apa tadi bobot sapi kenapa? ya. Karena dilihat dari sisi lingkungan, itu di lingkungan pasar sendiri untuk timbangan yang manual itu masih sangat minim. Kenapa? Karena dilihat dari sisi harga, itu harganya cukup mahal. Peneliti sudah mengecek di beberapa marketplace itu ranknya 6 sampai 20 juta. Kemudian untuk meminimalisir terjadinya cedera kalau diukur menggunakan timbangan. Kenapa? Karena tiba-tiba nih penjual atau pembeli kalau dibahas dari industri peternakan kan arahnya nanti juga jual beli. Ketika proses penimbangan itu si sapinya itu kadang rewel gitu loh. Karena pas masuk timbangan tiba-tiba nanti nyeruduk ataukah kepleset itu untuk meminimalisir terjadinya cedera pada sapi begitu Prof. Karena dilihat dari memerlukan biayanya itu cukup besar juga, apalagi peternak desa itu sangat minim ataukah untuk memiliki timbangan secara manual. Jadi peneliti mengusulkan di celah estimasi bobot sapi ini yang diangkat apa nih? Nah, itu memprediksi tingkat MAI yang lebih kecil gitu dari bobot yang asli atau sesungguhnya. Seperti itu, Bro. Nah, kenapa orang pelihara sapi harus mengetahui berapa beratnya? Ya, Untuk apa? betul. Betul. Karena di seperti kemarin itu hal itu karena jual beli sapi nggak nggak secara akurat. Jadi ketika peternak ini beratnya 200 kilo nih, belum tentu karena bisa jadi kurang dari 200 kilo. Bahkan eh, secara langsung malah turun harga sama timbangannya tidak sesuai. Kemudian dilihat dari monitoring perkembangan sapi itu juga diperlukan, apalagi dilihat dari sisi peternak itu kira-kira persediaan pakan, apakah nanti lingkungan kandang itu juga mempengaruhi apa kesehatan sapi yang mempengaruhi nilai atau bobot sapi itu tersendiri, Bro. Nah, maaf Mas, Ya, Setiawan Anjar. Ganjar ya. Coba. Apakah orang ingin beli sapi pasti ingin yang bobotnya berat? Belum tentu, karena dilihat dari sisi eh, jual beli itu
apakah harga sama sapi yang dijual itu worth it nggak, layak nggak, berkualitas nggak, yang itu yang perlu di apalagi di industri Indonesia ini atau pasar sapi di Boyolali, di tempat peneliti itu tidak atau belum ada kalau ini dagingnya baik nih, ini bobotnya bagus nih dengan harga segitu. Jadi ini peneliti menemukan celah atau peluang dilihat dari sisi berat bobot sapi itu sendiri, Bro. Jadi dari sisi cost, kemudian dari sisi data, kemudian dari sisi lingkungan itu sangat mendukung di era sekarang gitu, di era digital, kemudian di teknologi semakin kemajuannya semakin pesat gitu, Bro. Nah, ini Mas apa? Anjar. Anjar, tolong ya. Kamu beli sapi mencari yang bobot, diukur dari bobotnya. Mau untuk apa sapi itu? Terus terang, saya dulu waktu muda juga pernah beli sapi, tapi ya saya deteksi yang sehat, masih kecil, saya suruh memelihara pada orang lain. Kasih kasih dipelihara bagus supaya nanti menjadi berkualitas. Bisa untuk ternak, bisa nanti dijual. Ini tolong diungkapkan kenapa Anda mementingkan daripada sapi. Jelaskan ini mau untuk apa. Baik. Nih. Nah sekarang seandainya tak pinjam Mas Anjar, kamu beli sapi karena kamu pedagang daging. Terjaminkah sapi yang mempunyai berat cukup berkualitas, cukup besar, cukup tinggi beratnya, kualitas dagingnya pasti bagus? Ya, Bro. Gimana? Oh, baik, terima kasih, Bro. Dilihat dari sisi peneliti sebagai pembeli daging sapi untuk mencari eh, apakah sapi itu berkualitas, apakah beratnya itu sesuai dengan harga, kemudian apakah itu perlu menggunakan estimasi bobot sapi. Dilihat dari penelitian sebelumnya di bagian peternak ini di poin pertama mengenai cattle weight ini, Prof. Dilihat dari sisi ini, mengapa sih peneliti mengangkat apakah sapi ini layak digunakan? Kenapa? Karena nggak hanya sapi, kalau dilihat secara keseluruhan ada domba, ada babi, kemudian ada kerbau. Peneliti melihat sisi lingkungan dulu, sekitar dulu. Apakah yang paling banyak dan paling secara keseluruhan itu sapi salah satu industri yang cukup menarik untuk diangkat menjadi penelitian. Kemudian dilihat dari sisi algoritma, kemudian apakah yang diulik, sebenarnya sapi itu ketika diulik itu banyak sekali. eh, Kemarin itu peneliti mendapatkan beberapa ide, salah satunya objek sapi itu dari sisi kesehatan. Kesehatan itu arahnya ke sistem pakar itu juga bisa. Kemudian dilihat dari segi monitoring secara perkembangan sapi itu juga bisa. Tapi di sini peneliti melihat nilai atau celah di bagian prediksi bobot sapi yang udah jelas-jelas penelitian sebelumnya itu dan baru saja ada, kemudian masih ada celah untuk bisa ditingkatkan mengenai akurasi atau model yang bagus, model yang baik untuk dilakukan prediksi bobot sapi secara keseluruhan. Begitu, Bro. Oke, Mas Anjar, ini tolong diungkapkan kenapa Anda memilih dalam penelitian ini bukan kerbau, bukan kambing, tapi sapi. Baik. Ye, Padahal ini tujuannya untuk apa? ye, Untuk dipelihara, kemudian
disembelih bahan makan orang, ya, atau untuk menarik kalau orang kerja di sawah, tahu ada yang ditarik itu pakai apa? J, pakai J. Nah, J, pakai. ya, Baik, J. tapi Oke, tidak pakai sapi, yang disuruh narik kerbau, ya enggak? Nah, ini betul. tolong diungkapkan. J, Kenapa Anda lebih memilih sapi untuk baik, penelitian ini? J. Nah, kalau untuk, maaf, bahan makan orang, apakah terjamin dimanapun orang akan senang makan daging sapi bandingkan dengan babi? Baik, J. Maaf, suatu daerah orang tidak daging sapi tapi lebih senang daging babi itu ada. Orang yang pakai macam apa, Anda akan paham. Tapi saya tidak akan sebutkan. Nah, ini tolong diungkap. Baik, Bro. Jadi kok Mas apa ini, Mas Anjar. Anggar pilih meneliti kondisi sapi, tujuannya untuk apa? Baik, J. Sekedar jual daging untuk memfasilitasi Prof. Ema, Pak Hanif, biar senang. Monggo ini ada daging sapi. Atau mau dijual untuk bisnis sehingga dapat keuntungan. Ini tolong itu nanti dijelaskan pada karya Anda. Baik, siap, Karena siap. apa? Maaf, kalau dan ini lokasinya juga kalau misalnya untuk konsumsi di mana dan siapa yang mengkonsumsi. Karena maaf, saya kira Mas Darni juga paham, ada orang yang lebih senang makan daging babi daripada sapi. Ya enggak? Betul, baik, J. Nah ini supaya itu orang tidak salah paham. Sama itu. Baik, Kemudian satu lagi, ini ada pada rumusan masalah yang jadi permasalahan Anda akurasi bobot sapi. Apa yang dimaksud akurasi bobot sapi? baik. Izin menjawab, Bro. Dari dilihat dari rumusan masalah mengenai akurasi bobot sapi, setelah peneliti ulas dan ingin sampaikan bahwa untuk mengetahui apakah nilai kan ada dua nilai nanti nilai sesungguhnya ini nilai asli kemudian ada nilai ramalan atau nilai produksi bagaimana mendapatkan atau memperkecil jarak bagaimana jarak data asli dengan data peramalan Prof. Jadi nilai akurasi yang sebenar itu untuk mencari nilai MAE mean absolute errornya itu yang lebih kecil karena dilihat dari rumusnya MAE itu sendiri kan data ramalan dikurangi data aktual kemudian dibagi banyaknya data. Contohnya ini sudah peneliti eksperimen mohon izin bisa ditampilkan ya Prof ya. Dua. Nah, ini datanya yang udah peneliti eksperimen percobaan awal. Ini ada 10 variabel. Ini data asli secara bobot aslinya itu kemudian menggunakan eh, rumus. Ini rumus ini ada dua yang paper usulkan, yang peneliti eksperimenkan itu dari penelitian-penelitian sebelumnya itu kebanyakan dan kebanyakan itu menggunakan rumus polar. LD itu lingkar dada plus 22, kemudian di akar 2 di per 100. Kemudian rumus kedua ini yang cukup familiar, rumus Lambourne, lingkar dada, kemudian panjangnya gridnya itu dipangkatkan, kemudian dibagi 10, 8, 40. Nah,
dilihat dari ngapa akurasinya, apa yang dimaksud akurasi, ya ini Prof. Ini kan sudah peneliti, ini nilai ramalan, kemudian ini data asli. Kita ke bawah, MAE itu nilainya mendapatkan, ini masih data mentah. Sebenarnya data mentah kemudian langsung dirumus, kemudian langsung divalidasi. Wah, nilainya berapa? Ini masih sangat jauh. Ini masih 34 kilogram. Apalagi di rumus satunya itu 54 kilo. Wah, ini kalau di harga ini sudah 1 juta lebih. Ini kalau di presentasi mungkin price. Kemudian peneliti mengusulkan metode yang tadi udah disampaikan. Nah, menggunakan linear regression ini sudah mencapai MAE 16,5 kilo. Jadi sekitar setengah atau 50% lebih baik ketika menggunakan model peneliti yang diusulkan. Seperti itu, Prof. Jadi ini secara real datanya ada, kemudian prosesnya ada. Lah, yang perlu didalami nanti mengenai model pengolahan data. Bagaimana nanti akurasi yang 16,5 kilo ini turun lagi, turun lagi agar jauh lebih baik nilai di bagian rumusan masalah. Kemudian dilihat dari mapel, mean absolute presentasi error itu kan nilai ramalan dikurangi nilai aktual, kemudian dibagi nilai aktual dikali 100, kemudian di average atau dijumlahkan datanya itu sebanyak data berapa. Kemudian di MSC itu rumusnya data awal dikurangi data ramalan, terus dibagi jumlah data, kemudian di sum datanya dapat berapa gitu. Gitu, Prof. Oke, Mas Dar, dari data yang barusan kamu ungkapkan, seandainya Anda mendapatkan nilai-nilai yang berkualitas untuk seekor sapi, Baik, iya. terjaminkah sapi yang ditemukan kamu pilih tadi terjamin sehat, layak dimakan dagingnya? Ya, layak, Prof. Karena dari sisi visual, orang beli itu pasti yang pertama visual dulu. Dilihat dari bentuknya sapi, kemudian warnanya sapi, kesehatan mata, kemudian di area mulut itu sangat menentukan ketika proses jual beli apakah sapi itu sehat, apakah ini layak dikonsumsi atau tidak itu kalau dilihat dari visualnya itu sudah kelihatan, Prof. Nah, kalau begitu, kamu benar yang kamu katakan terakhir ini tadi, orang mengadakan pengadaan sapi, ini yang pertama kali bukanlah data yang kamu apa, pencarkan di samping, tapi yang nomor satu adalah apa yang Mas Anjar barusan katakan. Baik, Satu adalah kesehatan daripada sapi. Ini. Lalu juga usia. Kalau ada sapi seusia saya, kira-kira mau laku dijual enggak? mohon Nih, izin Prof. seperti Emma sudah ketawa nih. Oh, ya toh? Mesti juga satu kesehatan, usia sapi, lalu baru data tadi, ya. ya, Ini baik, Prof. kalau tujuannya adalah mau menjual sapi, apalagi untuk konsumsi orang. Juga akan dijual untuk perdagangan. Jadi orang yang mungkin beli mau dipelihara, ini juga akan memperhatikan itu. Ini tolong, Baik, baik, Bro. kapan paham? Paham, Bro. Sudah terungkap pada karya Anda belum? Baik. Yang barusan saya mau katakan, kita bicarakan, ini sudah terungkap pada karya Anda belum? Oh, untuk di bagian tadi mengenai kesehatan sapi, usia, kemudian menjual konsumsi ini di bagian proposal, di bagian landasan teori sama dengan batasan masalah itu sudah disampaikan. Jadi
Kok saya mengenai tidak bisa baca ya? di bagian ini Pak. Bahwa sapi yang ini dalam proposal harus kondisinya sehat. Sini di bagian Coba nanti diulang ya lagi, baca saya lagi. saya perbaiki. Kalau sudah ada ya alhamdulillah. Kalau belum ada ya saya mohon maaf tidak terbaca oleh saya. Ya, bisa dipahami? Bisa Prof. Bisa Mas Anjar bantu saya Bisa Prof. sempurnakan tesis Anda supaya benar-benar berkualitas dan bermanfaat untuk orang lain, terutama para peternak sapi atau yang ingin berternak sapi. Oke, J, J, amin. J. bersedia? Bisa. Siap Prof. Bersedia. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ema. Terima Monggo, kasih, silakan. Prof. Bambang ya. Nah, Mas Anjar nanti apa proposalnya bisa di diperkuat lagi dengan menambahkan penjelasan mengapa apa kondisi sapi itu urgent dan relevan untuk diteliti. Jadi Mas Anjar nanti bisa apa ya ada data pendukung terkait produktivitas daging sapi skala nasional, misalkan skala regional. Kemudian kalau Mas Anjar itu kan bidang minatnya BI ya. Betul, J. Jadi kalau BI itu pakai pendekatan-pendekatan apa ya, dan itu tuh bisa berkontribusi terhadap apa masalah kondisi sapi yang menjadi misalnya gini, eh, Indonesia itu apa mengkonsumsi daging itu nomor satu apakah dan sapi itu nomor urut berapa, misalkan itu kan bisa digunakan. Nah kemudian terkait dengan output dari penelitian ini nanti juga perlu diperjelas apakah selain bobot sapi juga sampai memprediksi usia sapi dan kesehatan sapi. Nggih. Oke, baik Prof. Ya, berikutnya kita akan minta arahan-arahan dari Pak Dr. Hanif. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Prof. Emma. Selamat siang Mas Anjar Setiawan. Baik Bapak Amin. Pernah bisnis sapi nggak atau beli-beli gitu? Dari lingkungan, ya Pak. Oke. Eh, Tadi saya menambahkan sampaikan oleh Prof. Bambang. Jadi mungkin tambah narasi satu ini juga bisa Mas. Jadi ketika kita Idul Adha itu kan kebutuhan sapi tinggi sekali itu. Itu bisa di-highlight juga karena kan Indonesia negara Muslim. Nah, problem pada saat Idul Adha adalah kan kita jarang membeli sapi itu dengan kategori berat toh. Betul. Nggak kayak beli yang lain bisa ditimbang dengan mudah lah. Kesulitan untuk menimbang itu kan jadi titik tolak dari penelitian ini. Nah, itu yang harus di-highlight di latar belakang. Bahwa tidak lazim di Indonesia itu ketika membeli livestock ya, sapi hidup atau yang lain itu dengan menimbang. Padahal kan yang dibutuhkan memang dagingnya. Semakin berat, nah, ini di highlight juga ini untuk kebutuhan sapi yang akan dikonsumsi itu bisa di highlight di situ. Nah, tadi ada hal menarik ini yang saya temukan. Ternyata memang di beberapa studi sudah ada ya cara memprediksi berat sapi berdasar input tertentu. Misalnya yang ada di ini pas banget ini. Yang ada di Excel ini kan ada rumus Coles, ada rumus Lamborn gitu ya. Ini dua-duanya kan dipakai untuk memprediksi berat sapi ya dari apa ini ada height dan lain-lain lah yang di sebelah kiri ini ya. Betul. Oke, terus intinya nanti dihitung ketemu, tapi ternyata Mas Anjar Setiawan bisa menuliskan bahwa errornya masih cukup tinggi gitu ya. MAE, MAP itu kan sebenarnya ukuran seberapa jauh dia melenceng gitu toh. Betul, J. Kalau semakin mendekati nol berarti semakin bagus gitu ya. J, betul.
Oke. Eh, yang rumus Coles, rumus Lamborn itu di naskah disinggung nggak? Di naskah belum belum Belum. secara detail, tapi dari paper udah saya siapkan. Oke. Intinya kan ada cara pemprediksian yang menggunakan rumus, ada yang cara pemprediksian menggunakan mesin learning gitu ya. Nah, yang akan diteliti oleh Manjar itu adalah pendekatan menggunakan mesin learning. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus kan gitu ya. Betul, J. Oke. Nah, sudah dapat saya. Ini data dari mana ya yang di Excel ini? Ada source-nya? Ada sumbernya, Pak. Hmm. Oke, soalnya saya mikirnya nimbang dengan ngukur itu ya sama susahnya loh. Ngukur chestnya Betul. sapi itu kan ya ada resiko. Ya, ini kemarin menjadi pertimbangan juga pada saat bimbingan, Eh, apakah ini saya kan saya siapkan dari semester pertama kemarin, apakah nanti terjun langsung mengukur sapi, oh enggak apakah usah. nanti langsung mencari dataset dengan berbagai sumber, kemudian proses validasi yang ada, kemudian nggak aneh-aneh, dalam arti data itu emang real, nggak kamu bikin-bikin, kemudian kalau terjun itu resikonya ya seruduk sapi, kepleset, nanti belum kalau sendiri itu nanti risiko cedera gitu kan, nanti malah malah menjadi kos juga gitu. Ya, Bapak. yang penting di sini yang perlu di garis bawah itu kan Mas Anjar tuh akan mempropos model prediksi menggunakan machine learning gitu aja. Itu yang penting. Karena di luar sana disiplin ilmu yang lain tuh bisa ngitung dengan rumus yang lain. Tapi Mas Anjar dengan disiplin ilmunya akan mencoba mengukur dengan pendekatan mesin learning. Nah, apakah nanti lebih bagus atau enggak ya kita akan lihat. Nah, cuma coba kembali ke slide sekarang. Kalau untuk prediksi pakai linear regression itu kan sudah wah metode yang lama banget gitu loh. Ya, Nah, kemarin peneliti juga maksudnya mengenerate algoritma yang lain kan. Terus saya hmm, cek satu-satu, apakah metode linear regression ini nanti mampu memberikan performa enggak nih? Apakah nanti di random forest eh, memberikan performa juga nih? Nah, di situ saya lihat banyak literatur setelah melakukan eksperimen itu, linear regression itu memiliki kontribusi di bagian hubungan variabel, Bapak Hanif. Jadi ini sangat-sangat sangat perlu oke. dan menjadi peluang peneliti untuk menggait metode ini di dalam model yang peneliti usulkan. Nanti mana yang paling berpengaruh gitu ya? Apakah lingkar dada, apakah tinggi sapi gitu ya? Ya, Oke. jadi nanti kelihatan gitu. Oke, artinya ini nggak bandingin linear regression dengan ini atau gimana? Ya, Dengan nanti random forest. nanti akan MAE, ada MAP-nya tetap dibandingkan. tetap dibandingkan. Tapi dari dua ini Tapi, pasti ada selisih nilai nih. hmm, Nah, nanti selisih nilai apakah yang paling kecil ini antara dua ini yang mana nih? Nah, nanti bisa kelihatan di bagian evaluasi setelah eksperimen beberapa yang telah dilakukan peneliti gitu. Bapak Hanif. ya coba ini di close dulu nih, ganti slide yang tadi. Ini ketemu ini saya punya usul, tapi ini usulan ya belum tentu bagus. Coba diganti slide. Tadi kan ada beberapa kriteria atau variabel yang akan dipakai untuk prediksi ya. Banyak banget kayaknya di slide-mu itu. Nah, Oh, kemarin juga itu perlu masukan ini. Nah, saya ini udah pindah ke slide belum ya? Di tempatnya masih Excel ini. yang saya yang mana, Pak? Ini Slide, Excelnya di stop dulu, stop kemudian dulu. dibuka lagi Excelnya, Mas. Nah, terus dibuka lagi slide PPT-nya.
Nah, begitulah. Tadi di variabel yang dipakai untuk prediksi. Coba. Nah, itu. Menggunakan 10 variabel ya. Betul. Kalau pada random forest itu RFR ya, itu ada penseleksian fitur nggak? Misalnya untuk mengeliminasi fitur yang tidak perlu, sehingga akhirnya nanti yang dibutuhkan itu tidak 10, tapi akhirnya jadi 7 atau berapa gitu. Kalau lihat dari paper yang peneliti baca itu ada, tapi belum peneliti dalami. Apakah Oke, ini karena nanti ini bagian yang perlu ini ya dipelajari nanti. Jadi tidak selalu penggunaan fitur yang semakin banyak itu akan memperbaiki prediksi. Bisa jadi beberapa fitur itu justru akan mengganggu hasil prediksi yang baik, sehingga ada beberapa peneliti yang kemudian mengurangi seleksi fiturnya gitu. berarti nanti ada filtering ya Bapak Anip ya. Nah, makanya ini apakah linear regression itu bisa dipakai untuk filteringnya? Kan dari linear regression tahuan tuh ada variabel yang berpengaruh, ada yang enggak. Tapi ini caranya ya harus dicoba. Ya, Coba itu artinya ya RFR-nya tetap pakai 10 dulu, sama RFR-nya nanti pakai katakanlah hasil dari linear regression itu yang berpengaruh 8 gitu. Bisa dicoba nanti lebih bagus apa enggak. Kalau enggak ya berarti artinya berpengaruh apa tidak di linear regression itu mungkin tidak ada hubungannya dengan RFR-nya gitu bisa. Tapi ternyata kalau dengan teknik itu, kalau saya pakai linear regression dulu, saya tahu fitur yang berpengaruh, kemudian saya pakai untuk prediksi di RFR itu hasilnya lebih bagus. Itu kan salah satu usaha untuk meningkatkan hasil prediksi kan. Nah itu cuma saya nggak tahu hasilnya seperti apa gitu. Kalau tadi pagi sih saya nguji dia menggunakan namanya backward elimination ya. Intinya ketika algoritma ini dipakai, fiturnya berkurang, itu dia akan menemukan titik berapa jumlah fitur terbaik sehingga prediksinya itu paling akurat, paling rendah errornya lah gitu, bukan paling akurat, paling rendah errornya. Jadi ini saya kira masih terbuka kesempatan untuk bereksperimentasi ya nanti Mas Anjar Setiawan gimana bentuk penelitian yang akan lebih pas gitu. Jadi saya tidak akan revisi proposalnya saat ini, tapi misalnya ternyata ketika Mas Anjar coba dengan pemilihan fitur dari hasil linear regression itu masuk ke RFR ternyata hasilnya lebih bagus, ya mungkin alur penelitiannya bisa saja berubah gitu ya. Tapi ini silahkan nanti dieksperimentasikan dulu. Kalau sudah ya berarti alurnya bisa berubah. Tapi kalau ternyata hasilnya sama aja ya berarti alur yang dengan buat ini sudah mencukupi gitu. Baik, izin bertanya Pak Hanif. Monggo silakan. Kalau dilihat dari sisi default cross validation ini dari segi speed data ini apakah diperlukan ataukah hanya kita secara yang biasanya itu kan 2:80 kemudian 30:70 itu yang di bagian speed data untuk mencari model prediksi yang terbaik itu apakah diperlukan atau nanti di bagian sebelum default cross validation itu dilakukan yang Bapak Hanif tadi sampaikan mengenai mencari model mengenai variabel yang baik yang mana yang digunakan seperti itu. Nek sampean saya tanya saya ya iya sih, karena kadang-kadang split data yang bagus itu kan akan menghasilkan error yang paling kecil gitu. Cuma ini tambah kerjaanmu kan, makanya tadi itu saya sarankan, saya suggestkan untuk menseleksi fiturnya. Tapi kalau kamu rasa enggak ya enggak apa-apa sih gitu. Oke. Monggo aja. Siap. Baik, terima kasih. Disesuaikan dengan ini mulai waktu penelitian yang ada. Tapi menurut saya kok bagus itu kalau nanti bisa dicoba ya.
Dari saya cukup Prof. Emma, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Bapak Dr. Hanif. Oke, ada dua hal utama yang saya sarikan dari arahan Pak Dr. Hanif. Pertama yaitu perlu di-highlight terkait dengan di masyarakat Indonesia utamanya itu ada peningkatan kebutuhan konsumsi daging sapi, terutama di saat-saat Idul Adha. Kemudian di masyarakat Indonesia pula atau secara umum di dunia itu eh, kurang familiar dengan membeli seekor sapi berdasarkan bobot sapi gitu ya. Nah, namun menggunakan pendekatan mesin learning, hal itu memungkinkan untuk bisa diketahui, gitu, kita dapat informasi terkait dengan bobot sapi. Yang kedua yaitu terkait variabel yang digunakan di sini cukup banyak, yaitu ada 10. Nah, ini bisa ditelusuri lebih lanjut, dieksplorasi lebih lanjut, kaitannya dengan pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk menseleksi atau mengeliminasi fitur ya. Sehingga penelitiannya Mas Anjar ini masih terbuka peluang yang besar untuk bisa mengurangi banyaknya fitur yang diteliti. Atau malah justru diteliti juga kalau pakai fitur sebanyak N dan fitur sebanyak N min sekian itu apakah hasilnya sama atau tidak. Dan dengan demikian akan diketahui pengaruh dari masing-masing fitur yang diteliti pada penelitiannya Mas Anjar. Oke, Mas Anjar, di sini yang saya catat arahan-arahan dari Prof. Bambang dan Pak Dr. Hanif wajib bagi Mas Anjar untuk menindaklanjutinya supaya penelitiannya Mas Anjar ini berjalan di jalur yang benar dan hasilnya nanti ada kontribusi yang dihasilkan. Amin amin ya. Untuk seminar proposal tesis Mas Anjar saya cukupkan. Terima kasih banyak arahannya Prof. Bambang dan Pak Dr. Hanif. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Prof. wabarakatuh. Bambang, Prof. Emma, dan Bapak Hanif. Ye.